Selamat datang di channel kecil ini yang membahas tentang alur cerita film-film seru yang belum dirilis atau belum ditayangkan. Channel ini akan sedikit memberi gambaran atau bocoran tentang film yang akan dirilis tahun depan. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari subscribe channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Terima kasih. Kali ini Mimin akan melanjutkan part film Martial Universe Season 4, sebagaimana kita ketahui bahwa Martial Universe sekarang sudah memasuki Season 4, tetapi untuk kita bisa menonton versi asli dari film Martial Universe Season 4 itu kita harus menunggu tahun depan untuk perilisan film aslinya. Dan untuk teman-teman jika ingin memahami isi video di channel ini, mari tonton part demi part yang ada di channel ini agar tidak gagal paham dan bisa memahami isi video selanjutnya. Karena video selanjutnya yang Mimin akan upload akan berkaitan dengan video di part sebelumnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Di atas alun-alun hitam raksasa, tiga sosok perlahan turun ke tengah alun-alun. Ketika ketiga tokoh ini turun, para elit sekte Ghastly Puppet Cult langsung mengelilinginya, sebelum salam mereka bergema. Di antara mereka bertiga, pria di depan mengenakan jubah merah gelap, sementara sehelai rambutnya memancarkan cahaya gelap dan misterius. Dan dia adalah pemimpin sekte Ghastly Puppet Cult saat ini. Pria itu bernama Teng Sa, ayah dari Teng Lei. Berdiri di samping Teng Sa, dua tetua berambut putih yang telah memasukkan tangan mereka ke lengan baju mereka. Kedua lelaki tua ini memiliki wajah kurus dan tulang kering dan kedua mata mereka terpejam. Namun aura mengerikan yang dilepaskan oleh kedua tubuh mereka terus-menerus mengingatkan semua orang bahwa mereka bukan orang biasa. Dan kedua tetua ini adalah anggota peringkat tertinggi di Ghastly Puppet Cult setelah Teng Sa. Saat ini, senior kiri itu membuka kelopak matanya sebelum matanya menyapu plaza. Ketika dia melihat langit malam yang indah mengelilingi Gunung Blackin yang misterius, hati yang berdebar dingin mengalir di dalam matanya yang gelap. Pemimpin klan, apakah Anda yakin bahwa Anda ingin mengumpulkan seluruh klan kami untuk mematahkan segel pada objek itu? Saat ini, ada beberapa orang yang mengintai di sekitar kita. Menurutku, sekte iblis besar dan aliansi lain mungkin akan menjadi ancaman buat kita menguasai segel leluhur itu. Tetua senior berambut putih mencoba meyakinkan Teng Sa. Jangan khawatir, kota boneka mengerikan ini bukanlah tempat di mana siapapun bisa masuk sesuai dengan keinginan mereka. Begitu kita menghancurkan segel yang ada di dalamnya, aku bisa dengan cepat naik ke panggung Nirvana. Pada saat itu, terlepas dari seluruh provinsi Great Desolate, bahkan di seluruh kekaisaran Great Yan, hampir tidak ada orang yang bisa menandingi aku. Teng Sa menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang semua praktisi elit sekte wayang sadis telah berkumpul di sini, sehubungan dengan Teng Lei, kita mungkin tidak dapat terus mencari dia. Selama aku bisa menghancurkan segel yang terkandung di dalam benda itu, aku akan dapat langsung merasakan lokasi Lei Er. Sehubungan dengan anak yang bernama Lindong, pada saat itu, pemimpin sekte ini akan memastikan bahwa ia membayar kembali 1000 kali lipat. Suara Teng Sa tenang. Sepertinya dia tidak sedikit pun marah atas kenyataan bahwa Teng Lei ada di tangan Lindong. Jelas dia adalah pria yang sangat licik. Sudah hampir waktunya, Teng Sa mengangkat kepalanya dan menatap langit yang mulai gelap. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, suaranya yang tenang dengan jelas memantul di setiap telinga para elit praktisi Ghastly Puppet Cult. Siapkan formasi 9 iblis yang mengerikan. Teng Sa berteriak dengan keras, sebelum Yuan Power yang diisi dengan darah esensi dengan cepat berubah menjadi garis-garis darah di udara, sebelum perlahan menyebar di atas alun-alun. Aktifkan energi yin bawah tanah. Saat dia menatap formasi darah raksasa itu, Teng Sa sekali lagi berteriak. Setelah Teng Sa berteriak, sejumlah praktisi sekte wayang elit membanting telapak tangan mereka di plaza hitam besar itu. Seketika, retakan mulai muncul. Segera, energi hitam yin langsung menyembur keluar dari celah-celah itu dan segera memancar ke langit. Ketika energi yin hitam itu baru saja muncul, pembentukan darah raksasa itu seketika melepaskan cahaya merah darah.
Kemudian, aliran kekuatan isap meletus darinya sebelum benar-benar menelan semua energi yin yang mengalir keluar dari dalam gunung. Karena semua energi yin hitam itu tersedot ke dalam formasi darah raksasa itu, ukuran formasi itu langsung membengkak beberapa kali. Kemudian, beberapa garis berdarah langsung memanjang dari dalam dan hampir mengelilingi seluruh langit gunung Black Yin misterius. Kemudian, beberapa gelombang energi yang sangat dahsyat dengan cepat meluas dari dalam dan benar-benar menyebabkan serangkaian raungan guntur yang dalam terdengar meledak di udara. Formasi yang tangguh. Ini benar-benar dapat berkomunikasi dengan energi yin di dalam gunung Black Yin misterius ini. Tengsa itu memang cukup terampil. Lindong bersembunyi di balik bayang-bayang saat dia mengangkat kepalanya dan menatap formasi darah raksasa yang menutupi langit, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Jika dia tidak cukup terampil, bagaimana mungkin berani membuka segel? Meskipun demikian, bukan hal yang mudah untuk memecahkan segel. Kemampuan sesepuh mata hitam itu praktis seperti dewa. Bahkan jika itu adalah segel yang telah ditinggalkan selama beberapa ribu tahun, itu masih sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Marten kecil tertawa kecil. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, dan melihat ke arah Tengsa yang berdiri di tengah-tengah alun-alun, tiba-tiba membungkuk dan berlutut di tanah, sementara kedua telapak tangannya terpampang di plaza yang sedingin es. Sekarang formasi besar telah berhasil terwujud. Selanjutnya, saatnya untuk mengeluarkan simbol ancestral leluhur. Mata Lindong mulai berkilau secara manual, sementara dia menatap tubuh Tengsa. Di bawah perhatian Lindong, getaran Yuan Power yang sangat hebat tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Tengsa. Kemudian, cahaya Yuan Power yang bergelombang di telapak tangannya tiba-tiba menjadi cerah, sebelum dia dengan serius membanting plaza. Setelah dia membanting telapak tangannya, seluruh gunung tampak bergetar. Kemudian, kekuatan yang sangat ganas namun cerdik muncul dari telapak tangan Tengsa seperti jaring laba-laba. Segera setelah itu, pusat alun-alun langsung runtuh, sementara lubang hitam raksasa segera muncul di depan mata Lindong. Instan lubang hitam itu muncul, simbol jiwa takdir di istana Niwan Lindong langsung bergetar. Pada saat yang sama, Lindong mulai merasakan sensasi kuno dan luas yang diam-diam merembes keluar dari dalam lubang hitam itu. Aku merasakan sensasi ini. Ternyata benar itu adalah simbol leluhur. Little Marten juga merasakan sensasi sebelum itu langsung menjadi bersemangat. Di alun-alun raksasa, getaran kecil langsung muncul. Namun, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sebuah cahaya hitam tiba-tiba menjulur keluar dari dalam lubang hitam itu. Segera, cahaya itu mulai perlahan naik sebelum akhirnya melayang tepat di bawah formasi darah raksasa itu. Saat bola bercahaya hitam itu muncul, Lindong tiba-tiba mencengkeram tinjunya, sebelum matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia menatap tepat di atas pada bola bercahaya hitam itu. Bola bercahaya hitam itu berukuran sekitar 10 meter, sementara cahaya hitam tersebar di sekelilingnya. Namun, melalui cahaya yang bersinar itu, Lindong masih bisa dengan singkat melihat bahwa di wilayah terdalam bola bercahaya itu, ada simbol kuno berukuran tengkorak yang melayang diam-diam di dalam. Simbol itu memegang aroma kuno yang tak terlukiskan. Bahkan aroma sekte kuno dalam tablet kuno tidak dapat dibandingkan dengan itu. Simbol kuno hitam itu disembunyikan di dalam wilayah terdalam dari bola bercahaya itu, seperti tertidur. Namun, ketika simbol kuno itu mulai bergetar, itu benar-benar berubah menjadi berbagai struktur lubang hitam, sementara getaran mengerikan yang bisa memakan segalanya, terus merembes keluar dan bahkan menyebabkan perubahan di langit. Karena Lindong menggunakan terlalu banyak kekuatan, jari-jarinya bahkan mulai menggigit telapak tangannya. Matanya menatap tajam ke bola hitam bercahaya itu. Untuk mendapatkan benda ini, dia telah bekerja tanpa henti dan melakukan perjalanan dengan susah payah dari kota Yan ke provinsi Great Desolate dan bahkan menerobos ke ruang tablet kuno. Akhirnya, dia akhirnya bertemu dengan benda legendaris ini. Lindong, jika kita tidak salah, itu memang simbol leluhur. Setelah kamu mendapatkannya, di masa depan, kamu akan menjadi seorang praktisi kelas dunia yang legendaris. Little Marten jelas sangat bersemangat melihat ini. Saat ia menghirup udara dalam, Lindong mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Ghastly Puppet Cult dan ada 3 praktisi tahap manifestasi asli di dekatnya. Jika dia mengungkapkan dirinya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Karena itu,
dia tidak boleh membiarkan dirinya lalai sekarang. Dadanya yang mulai naik perlahan mulai tenang. Lalu, Lindong berbalik untuk melihat arena. Saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa ada banyak benang hitam yang memanjang melewati cahaya hitam itu. Sama seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya menyegel simbol kuno yang jauh di dalam. Sepertinya ini adalah segel yang ditinggalkan oleh sesepuh mata hitam itu. Sama seperti Lindong menatap bola bercahaya hitam itu, dia tiba-tiba melihat cahaya merah berhamburan dari dalam formasi darah besar itu. Segera, hatinya menjadi dingin sementara dia segera mengepalkan telapak tangannya perlahan. Dia tahu bahwa Teng Sa akan memecahkan segel di dalam. Oke teman-teman, untuk alur cerita di part ini cukup sampai di sini dulu, dan tonton part selanjutnya hanya di channel ini. Tonton dan ikuti terus channel ini supaya bisa berkembang ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar Mimin bisa lebih semangat lagi untuk membuat alur ceritanya. Terima kasih.